Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Matius Safador Tukolan. NIM saya 192301339, kelas saya 194A04, dan saya di kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Cutmutia. Di sini saya ingin menjelaskan untuk materi tugas proyek UAS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen yang berjudul Penjaga Ciptaan Allah. Di sini untuk penciptaan Allah, hari pertama terdapat di Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5, yaitu Allah menciptakan langit, bumi, dan terang. Terang dinamakan siang dan gelap dinamakan malam. Hari kedua terdapat di Kejadian 1 ayat 6 sampai dengan 8 yang menyatakan Tuhan menciptakan cakrawala atau langit untuk memisahkan air yang ada di bawah dan dari air yang ada di atas. Hari ketiga terdapat di Kejadian 1 ayat 9 sampai dengan 13. Allah menciptakan laut dan ia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon. Hari keempat terdapat di Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19 yang menyatakan Allah menciptakan benda-benda langit yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Hari kelima terdapat di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23 yang menyatakan Allah menciptakan makhluk hidup di air atau ikan dan makhluk hidup di udara atau burung. Hari ke-6 terdapat di Kejadian 1 ayat 24 sampai 31 yang menyatakan Allah menciptakan makhluk hidup di darat atau binatang dan manusia. Hari ke-7 terdapat di Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan Allah sudah selesai untuk menciptakan seluruh di muka bumi, menciptakan di isi bumi, atau Allah beristirahat setelah selesai menciptakan langit dan bumi dan meluluskan hari ke-7 sebagai hari istirahat atau hari Sabat. Intinya adalah Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain seperti berkuasa atas ikan, burung, dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kekuasaan itu tidak boleh dipersalahgunakan karena terdapat di Kejadian 2 ayat 15 yang menyatakan Tuhan Allah menempatkan manusia atau Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Ayat tersebut mengingatkan kita untuk mengusahakan dan mengingatkan kita untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan dengan baik. Contohnya yaitu yang pertama menanam pohon, yang kedua adalah berhemat air, yang ketiga adalah jangan tinggalkan ruang, lampu, atau elektronik yang menyala jika tidak digunakan atau bisa disebutkan dengan berhemat listrik. Dan yang keempat itu seperti yang saya sering lakukan di aktivitas saya sehari-hari, yaitu membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Eh, karena kita adalah terdapat di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, yaitu laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Sebagai citra Allah, kita harus turut serta merawat alam yang Tuhan ciptakan. Kesimpulannya, dalam terang iman Kristen, menjaga ciptaan bukan sekedar tugas moral atau sosial, melainkan panggilan spiritual. Manusia ditetapkan sebagai pengelola yang harus mengusahakan dan memelihara bumi dengan kasih, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dengan menjaga lingkungan, mencintai makhluk hidup, dan hidup bijaksana terhadap alam, orang percaya sedang menghidupi imannya dan memuliakan Sang Pencipta. Sekian dari penjelasan singkat untuk materi eh, tugas proyek UAS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Untuk selanjutnya nanti ada video kegiatan saya dalam membersihkan lingkungan sekitar.
Itu saja, sekian, terima kasih.
sekian dari kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih.